Baiklah sobat-sobatnya, tentunya saat ini kita sedang menantikan untuk pengumuman kelulusan P3K Guru 2022 untuk penempatan P1, P2, P3 dan juga P4. Sementara ketika kita pantau sampai hari ini di bagian pengumuman seleksi, inilah untuk pengumuman hasil seleksi ditunda sampai dengan pemberitahuan informasi lebih lanjut. Nah, kira-kira sebenarnya kapankah untuk pengumuman kelulusan P3K Guru 2022? Apa kira-kira nanti akan diumumkan pada bulan Februari ini ataukah tidak? Berikutnya kita akan memberikan update informasi terbaru terkait tentang pengumuman kelulusan P3K Guru tahun 2023 sekaligus untuk penempatan P1, P2, P3 dan juga P4. Sementara ini ketika kita cek di portal guru honorer, masih kita diminta untuk menunggu ya informasi lebih lanjut. Dan nantinya kita tentunya menantikan ya, untuk di sini nanti akan ada tombol baru yaitu hasil ujian P3K Guru 2022, dan nanti kita bisa melihat untuk pengumuman kelulusan kita. Nah, kalau misalkan kita melihat di sini untuk tanggalnya ya, di bulan Februari ini tinggal menyisakan 2 hari kerja saja, yaitu tanggal 27 dan juga tanggal 28 Februari 2023. Nah, kira-kira apakah nanti di tanggal 27 sampai dengan 28 Februari ini akan diumumkan? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya penundaan pengumuman kelulusan P3K Guru 2022 untuk penempatan P1, P2, P3 dan juga P4 itulah dengan tujuan baik ya dari Kemdikbudristek, yaitu guna mendapatkan ASN P3K yang lebih banyak lagi. Maka Panselnas melakukan optimalisasi pemenuhan kuota formasi yang belum terisi dan akan diumumkan. Nah, di sini kita kutip dulunya, yaitu akan diumumkan untuk hasilnya itu pada pertengahan bulan Februari tahun 2023. Ya, mana untuk informasi pertama ini kita kutip dari jpnr.com, yaitu dikarenakan pesimistis pengumuman P3K Guru 2022 ini akan dilakukan pada bulan ini. Ini dari teman-teman P1 itu menyiapkan aksi damai ya pada tanggal 27 nanti. Seperti yang kita kutip dari Jakarta, bahwasanya dari forum guru lulus passing grade P3K ini merasa pesimistis untuk pengumuman P3K Guru 2022 akan dilakukan pada bulan ini. Mereka pun menyiapkan aksi pada 27 Februari 2023. Nah, pengumuman P3K Guru 2022 sepertinya tidak jadi dilaksanakan bulan ini dikarenakan ada sejumlah masalah krusial yang mempengaruhinya. Adapun permasalahan itu adalah antara lain pengolahan data hasil seleksi P3K Guru baik itu dari P1 hingga P4 ini belum sampai ke Badan Kepegawaian Negara atau BKN ya, hingga pengisian formasi ini kosong. Nah, optimalisasi pengisian formasi yang kosong oleh Kemdikbudristek tersebut itu ternyata memakan waktu yang panjang. Akibatnya estimasi pekan ketiga ataupun juga pekan keempat yang diungkapkan oleh Prof. Nunuk saat masih menjabat sebagai PLT Dirjen GTK itu pada tanggal 3 Februari 2023 itu jauh meleset. Saya yakin 100% pengumuman kelulusan P3K Guru 2022 tidak jadi dilaksanakan bulan ini. Makanya kawan-kawan P1 ini jangan melamun saja. Nah, ini diajak untuk melakukan aksi damai pada tanggal 27 Februari tahun 2023. Itu kata Vulkan Gaviri, ya mana beliau merupakan pengurus pusat forum GPLPG P3K kepada JPNN. Nah, dia menilai masalah P1 ini sepertinya makin rumit dikarenakan keberadaan prioritas 2 dan juga P3 serta P4. Seandainya Kemdikbudristek itu fokus saja pada 193.594 guru yang sudah lulus passing grade atau P1, pengumuman P3K Guru pasti sesuai jadwal, yaitu tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023. Di sini Vulkan mengaku heran ada apa sebenarnya dengan Kemdikbudristek sehingga mengayal memasukkan P2 hingga P4 padahal P1 saja belum semua terakomodasi. Tercatat 65.594 P1 yang belum mendapatkan formasi P3K 2022 padahal dari 3.000-an formasi ini baru 128.000 terisi oleh P1.
Nah, kebijakan Kemdikbudristek ini sebenarnya blunder juga. Mengapa tidak mengikuti saja saran dari Kepala BKN dan juga Komisi 10 DPR RI agar mengumumkan terlebih dahulu untuk P1 ungkapnya. Seperti yang disampaikan bahwa Vulkan mengungkapkan makin lama pengumuman ini ditunda, isu permainan formasi ini makin merebak. Guru P2 dan juga P3 itu dinilai berada di atas angin karena mereka hanya diseleksi oleh Pemda. Sebaliknya untuk P1 yang melalui tes murni malah sepertinya bukan prioritas. Belum pengumuman tetapi kami sudah ngeri sendiri karena bisa saja P1 ini banyak yang nantinya akan tergeser. Apalagi bagi peserta yang bukan guru induk. Nah, ucapnya. Senada itu, Ketua Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia, Hetty Kusrianingsih, ini mengatakan Permen PAN RB nomor 20 tahun 2022 sebenarnya itu melemahkan dari kedudukan P1. Ya benar, sebab dalam regulasi itu guru induk itu tidak bisa digeser ya. Otomatis guru P1 yang melamar sekolah dan yang ada P2, P3K ini akan nanti tersingkir ya. Regulasi ini sangat berbeda dengan Permen PAN RB nomor 28 tahun 2021. Guru induk hanya berlaku pada seleksi tahap 1, begitu seleksi tahap 2 itu tidak ada lagi istilah guru induk. Bayangkan saja ketika guru lulus passing grade P3K 2021 ini banyak, tiba-tiba diperlakukan lagi guru induk. Nah, padahal P1 itu banyak juga yang bukan guru induk, bahkan ada juga dari guru sekolah swasta, kemudian juga lulusan PPG. Sama seperti Vulkan, Hetty meminta pemerintah ini jangan pakai sistem paket hemat ya. Semua guru P1 sampai dengan P4 ini semuanya mau dimasukkan. Ya benar, tujuan dari Kemdikbudristek ini memang baik, tetapi jangan diombang-ambingkan guru P1 ini, pungkas Hetty Kusrianingsih. Sementara itu untuk informasi yang kedua, yaitu P1 ini menolak lupa, masa iya nasibnya seperti honorer K2 abu-abu. Seperti yang kita kutip dari Jakarta, bahwasanya guru honorer lulus passing grade atau prioritas 1 ini menolak lupa. Mereka tidak mau bernasib sama seperti seniornya, yaitu honorer K2 yang sampai sekarang ini nasibnya belum jelas. P1 menolak lupa, tahun 2014 honorer K2 dijanjikan akan diangkat menjadi ASN. Faktanya 300.000 lebih nasibnya masih abu-abu ya, kata Vulkan Gafiri dari pengurusnya. Nah, selanjutnya dari 2014 sampai dengan 2023 masih tersisa 300.000 lebih honorer K2, padahal mereka sebelumnya dijanjikan diangkat menjadi PNS. Nah, pemerintah memang merekrut CPNS dari honorer K2 pada tahun 2018 lalu, tetapi jumlahnya hanya 8 ribuan ya, dengan alasan terhalang usia. Yang menyakitkan, pemerintah kemudian menggiring mereka menjadi P3K pada tahun 2019. Saat itu dijanjikan 150.000 orang, tapi faktanya ini hanya 75.000 formasi yang dibuka pada saat itu. Dan dalam perkembangannya hanya 51.000 terakomodasi, itu pun sudah bercampur dengan tenaga penyuluh yang bukan dari K2. Ironisnya 51 ribuan diangkat secara resmi menjadi P3K nanti pada 2021. Penyebabnya karena regulasinya ini ada pada tahun 2020. Mengapa regulasinya ada baru di tahun 2020? Isu utamanya anggaran ZONG, dan ini sepertinya terbawa sampai di tahun 2023. Pada P3K 2021 dan P3K 2022, honorer K2 kembali diberikan kesempatan, tapi lagi-lagi posisinya kalah dengan non K2. Nah, dari peristiwa itu, kata Vulkan, bukti nyata terpampang jelas bahwa pemerintah melupakan janjinya memprioritaskan K2. Bisa jadi itu akan dialami lagi oleh P1. Vulkan menegaskan bukti ketidakperpihakan tersebut itu adalah dilihat dari regulasi yang dibuatnya. Nah, sementara itu di sini dipantau, yaitu untuk pemerintah ini jangan sampai karena beralasan ingin menyelamatkan guru honorer P2 dan juga P3 ini tetapi mengorbankan dari teman-teman yang P1. Dan lebih lanjut dikatakan bahwa rencananya dari teman-teman ini dari 14 daerah akan menumpahkan semua unek-uneknya kepada pemerintah tanggal 27 Februari nanti. Fokusnya meminta pemerintah menyelesaikan dulu P1 tahun ini. Jika P1 sudah selesai, baru beralih ke P2, P3 dan juga P4. Nah, tentunya di sini ketika teman-teman nanti ikut dalam kegiatan ini tentunya harus selalu memegang teguh bahwa kita tuh sebagai seorang guru ya, dan sewajibnya itu memberikan contoh yang baik terhadap murid-murid kita. Di sini perlu kita ketahui bersama bahwasanya penundaan ini adalah dengan tujuan yang sangat baik, yaitu untuk bisa mendapatkan ASN P3K yang lebih banyak lagi.
Tentunya kita harus bersabar dan selalu memantau di akun SSCSN kita. Ketika nanti sudah waktunya untuk diumumkan, nanti akan muncul yaitu tombol baru di sini untuk kita melakukan pengecekan kelulusan ya. Semoga nanti segera diumumkan untuk pengumuman kelulusan P3K Guru 2022 ini. Demikian informasi terbaru ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.